Kemudian ini Pak Slamet ini orang Blitar, orang Madiun, orang mana ya? Ini kita kenal ini rajin di grup ya, anaknya progresnya luar biasa juga. Ini orang-orang pertama ini ya, yang progres ya. Aduh, Bu Ati udah pamit nih ya. Aduh, keluarga meninggal. Oke. Oke, terima kasih Bu Ati. Ibu berduka cita. Dok, kendala dari saya hanya jarak toli-toli ke Makassar cukup jauh. Enggak, Bu. Jadi saya sudah jelaskan kayak tadi sama orang Tarakan ya. Gini loh, jalan tuh banyak, ya jalan tuh banyak ya. Enggak semua orang punya masalah yang sama, tapi solusi itu banyak. Nomor satu, kalau kita nggak bisa ngajak orang lain ya untuk sama-sama untuk sembuh, untuk progres ya, ya kita lakukan sendiri dengan melakukan terapi jarak jauh. Ya, jadi ibu tetap ada di toli-toli, terapinya dikerjakan di Makassar bisa kok. Ya. Kalau bisa ada di toli-toli, jujur aku nggak tahu toli-toli ada di mana, aku belum pernah ke sana. Ya. Kita kumpulkan aja komunitasnya. Kalau minimal ada 40 orang yang mau diterapi, ya sudah kayak kami buka di Kendari, kayak kami buka di Samarinda, kayak kami buka di Makassar, ya kita yang datang. Ya. Gitu. Ini Bu Nanda ya nanya ya, Dok kenapa Asira Atna yang kedua kebanyakan geng kanker? Kemungkinan kekurangan asam folat. Ya, kalau kanker itu asam folat sama B12 ya, kekurangannya dari sana ya. Dan kalau lihat besarnya Adnan 26 tahun kalau nggak salah ya. Nah, kan lihat aja suplementasinya minumnya berapa ya. Kalau kita lihat dari kebutuhannya asam folat sama vitamin B12, dia dapatnya dari mana sih? Cuma dari Biostat. Coba dilihat di Biostat, dosisnya berapa? So small, ya, terlalu kecil. Ya, tapi ya enggak apa-apa, tetap kita lakukan. Dan nanti kalau masalah gen, nutrigenomik atau apa, ini dinamis kok, bisa hilang, bisa timbul kok. Terapinya ya cuma dikasih suplemennya, kayak orang osteoporosis itu loh. Kalau dikasih kalsium ya osteoporosisnya hilang, tapi begitu nggak minum ya resiko osteoporosis muncul lagi. Ya kayak gini doang ya nutrigenomiknya. Simple. Ternyata toli-toli itu ada di Sulawesi Tengah. Saya yang sudah pernah pergi berarti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara ya Kendari itu ya. Yang saya pergi ini ada Sulawesi Tengah. Oke, good ya. Mudah-mudahan lah kita bisa bantu buka di sana ya. Jadi itu tadi pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Mungkin perlu saya garis bawahi ya, yang menurut saya penting ya membuat orang tua bingung ya, terutama tes asirah. Aduh, tes, ada gunanya nggak ya? Ya sangat berguna. Ya. Karena kalau tanpa tes asirah, saya nggak punya data. Ya, saya nggak punya data, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Dalam artian detail untuk membantu secara cepat. Ya, saya nggak punya datanya, ya saya nggak tahu prioritasnya. Ya. Dengan adanya data itu persis kayak gambar yang selalu ada di internet, di buku-buku, ya kayak keping puzzle. Semakin keping puzzle-nya banyak yang kita kumpulkan, gambarnya semakin jelas. Itu persis kayak asirah. Ya. Itu yang kita lakukan dengan tes. Dok, setelah dilakukan tes ulang, hasilnya kok dari cara bacanya kelihatannya lebih buruk. Ya enggak apa-apa toh, itu cuman foto cepret, ya, di foto sesaat. Belum tentu kalau kamu begitu tahu ada masalah itu kita lakukan terapi, hasilnya menetap untuk setahun, kan enggak. Dan selama setahun itu kan banyak progres, ya banyak progres yang terjadi. Ya. Jadi duluri lah, ya cuman masalah data itu cuman untuk membantu, ya tapi membuat takut enggak. Ya walaupun ratusan gen autis buktinya bisa hilang. Ya kalau bisa hilang ya bisa timbul, iyalah. Masa cuman bisa hilang nggak bisa timbul, ya pasti bisa timbul lah. Dan ceritanya sama, ya karena kekurangan nutrisi. Hanya begitu, nggak ada masalah. Tinggal nutrisinya kita perbaiki. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Asira, Dok, gen-gennya, ya gen apapun yang muncul semua orang tuh pasti punya kok. Ya wong tesnya sama, semua orang pasti punya. Tinggal gennya on atau off. Kenapa gennya off? Bagaimana dengan vitamin D3-nya? Apakah dosisnya sudah cukup? Dari awal saya cerita ke Bapak Ibu, kalau masih mengikutin ya, saya mengusulkan dosisnya itu di atas 10.000. Mengusulkan dari awal. Tapi begitu dikasih 400 saja udah ngomel semua. Tambah error, waktu itu masih zamannya David. Sekarang saya coba ngasih pasien baru itu 4.000. 2 kali 2 tablet. 2 pagi, 2 siang. Itu cuma 4.000 Bapak Ibu. Kemarin sempat kita ketemu vitamin D3, ya yang Imprint itu ya. Itu satu soft gelnya 5.000. Saya coba kasih 10.000. Coba Bapak Ibu perhatikan, yang tiba-tiba jadi bisa ngomong berapa orang?
Ya kan? Nah, sekarang kendala saya kalau mau ngasih suplemen ke Bapak Ibu untuk memperbaiki nutrigenomik tadi, kan jelas di sana butuh 3 suplemen, aksa. Mau sampai kita kasih sampai berapa? Bapak Ibu ngomel nggak? Harganya aksa resminya 1,4 ya. Kalau harga jadi member, kalau beli baru sekitar 1.050.000 atau 1.040.000. Sampai kita harganya tuh didiskon 780. Mau didobelin, mau Bapak Ibu. Yang sudah ngerasain manfaatnya kayak Bu Irma, ya ayo dok mau berapapun oke, karena anaknya kelihatan langsung progres. Nah yang lainnya itu loh, nanti dikira jualan. Belum lagi ngomong biostrat. Coba Bapak Ibu perhatikan anak-anak yang sudah progresnya pesat itu. Biostratnya minimal 2x2. 2x2 tablet, minimal. Nah mau sampai berapa? Sinbio mau sampai berapa? Sampai kita imprint. Karena kita takut Bapak Ibu mengeluarkan uangnya terlalu banyak. Ya nanti jadi masalah lagi. Ya, jadi kan kita harus hati-hati. Ya, makanya kadang-kadang kalau dosisnya kurang, sedikit masalah itu muncul, ya sudah mau diapain lagi. Ya dengan resiko, oke, kalau gitu dosisnya kita naikkan. Ya normal lah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong, dok, saya punya mobilnya itu dok, mobil yang kecil. Karimun dok. Ya, Karimun. Sekarang ibu naik Karimun dari kota ini ke kota A ke kota B. Ya dok, saya butuh bensinnya sekian dok, sekian liter, misalnya 10 liter. Oke. Itu anaknya ibu, waktu umurnya 5 tahun, beratnya katakan 30 kilo. Butuhnya segitu. Sekarang Bapak Ibu naiknya Innova. Dari kota yang sama, jaraknya sama. Kenapa? Dok, anaknya kan umurnya udah nambah dok, jadi 6. Oke. Dan berat badannya dok, gara-gara suplementasi, sekarang bukan tadi 30 dok, 50. Tapi dosis suplemennya tetap, padahal sel-selnya udah nambah gede, nambah besar. Ngerti ya kira-kira masalahnya kita di apa ya? Yaitu tadi, kemungkinan saya luput ngitung, ya, karena data yang dilaporkan saya kan cuma nama, anak, jenis kelamin, usia, dosis suplementasinya apa, saya nggak nanya masalah berat badan, saya nggak nanya masalah tinggi badan. Sebelum mulai terapi tingginya berapa, berat badannya berapa, saya nggak pernah nanya. Setiap laporan saya nggak nanya, apa anaknya udah nambah atau belum, saya nggak nanya. Bisa aja saya kecolongan di situ. Ya. Jadi itulah hasil dari tes Asila. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Jangan selalu percaya dengan analisa tensor. Saya udah ngomong balik-balik ke Bapak Ibu, suplemen itu minimal sebulan sekali lah kita analisa tensor. Mosok setiap minggu ditanyain terus, lama-lama capek men. Ya, bukan kita nggak mau bantu, tubuh itu perlu adaptasi, kasih waktu minimal 1 bulan. Saya selalu ngomong, kadang-kadang terapi saya sudah saya kasih tahu juga, jangan setiap saat diperiksa. Kalau kamu setiap saat diperiksa, itu adalah data sesaat, data hari itu. Data hari itu kebutuhannya kayak gini, biarkan dia 1 bulan dulu. 1 bulan dia bekerja, baru kamu lakukan analisa tensor. Analisa tensor. Kadang saking jengkelnya, udah gak usah ngikuti analisa tensor, kasih dulu lah. Ya. Kalau kita keburu-buru, kok tiap minggu tes suplemen, belum bereaksi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan suplemennya ukurannya seberapa, jumlahnya seberapa, itu anaknya Bapak Ibu segitu, minimal kasih waktu 1 bulan lah. Ya tolong dah, ya terapis tolong perhatikan. 1 bulan sekali kita lakukan analisa tensor, bukan setiap minggu. Nanti error semua anak-anak saya. Ya, suplemennya kamu kacau balau kan. Ya, hati-hati. Itu sudah jawab ya Bu Evi ya. Ini analisa tensor belum tentu, ya belum tentu sesuai. Karena dia melihat keadaan ya saat itu butuhnya apa, problemnya apa. Makanya sebelum terapi harus dicek sama anak kita ada brain inflamasi atau enggak. Jadi dia nggak bisa deteksi brain inflamasinya kemarin dok, nggak tahu tensor. Nanti yang akan datang ada brain nggak tahu, ya hari ini loh masalahnya apa. Itu yang kita lakukan terapi, ya analisa tensor. Maka jangan dilakukan setiap saat analisa tensor itu. Penyalahgunaan ilmu, ya. Oke. Ini Januar Demitra. Oh silakan join, ini dari Kendari. Oke, mudah-mudahan ada masuk WhatsApp grupnya. Oke. Ya, yo dosisnya dinaikkan, vitamin D supaya 2 shotgel pagi. Iyalah, bisa berubah lah Bu.
Kalau anaknya sudah cukup, nanti dari analisa tensor sebulan sekali. Kita mau sebulan sekali loh ya, jangan setiap minggu lah, sebulan sekali lah. Nanti ya bisa berubah, bisa nambah, bisa kurang. Kalau sudah kecukupan ya berkurang. Ya. Tujuan kita seumur hidup nggak minum suplemen. Ya. Bu Suina lagi. Ini pertanyaan unik ya. Dok, suplemennya kebutuhannya tinggi. Iyalah. Tapi kok dinaikkan anaknya alergi? Ya karena anak masih sensitif. Ya anak alergi, anak sensitif. Ya memang begitu. Ya, nanti kita lakukan terapi lagi, kita perbaiki lagi. Ya, dosisnya gimana ya? Pakai dosis yang terakhir, yang sesuai kebutuhannya dia. Selama hasil tesnya sudah negatif. Ini selalu bisa hilang timbul kok. Makanya kadang-kadang ya kayak Yuan, tubuhnya bisa milih. Udah daripada kamu repot ngurusi yang aneh-aneh, misalnya aku mau terapi wicara, aku mau enggak lah. Tubuhnya dia cuma mau konsentrasi, fokus ngurusi terapi alergi makanan. Ya sudah yang kita kerjakan gitu loh. Cuman kadang-kadang orang tua itu buru-buru ya. Dari awal tuh, dok, anakku gak punya masalah perilaku, padahal ATEC-nya juga jelek subskala 4 ya. Anaknya cuma perilakunya dibicara. Enggak lah, aku tetap mau mengerjakan sesuai aturan main saya. Ya, ternyata ya kenyataannya benar ya. Setelah perilakunya benar ya nanti pelan-pelan bicaranya mulai timbul ya. Tapi kalau kita fokusnya salah, yo gak progres-progres anaknya tadi. Jadi saran saya, biar kita yang mengerjakan PR kita, masalahnya di mana biar kita kerjakan. Nanti Bapak Ibu tetap kita kasih informasi kok. Ya. Jujur kita nggak pernah mau ngelama-ngelamain terapinya anak Bapak Ibu. Ya. Bu Evi lagi, badan anak belum siap. Gini loh, yang sering tidak dilakukan ya, sering dilakukan di tempat lain ya. Kalau di tempat kita sih tertib ya, kita selalu cek ya. Biasanya kalau anak habis tidak terapi lama ya, tidak terapi lama, itu kalau datang kita lakukan lagi basic terapi ya, kita selaraskan lagi tubuhnya dia ya. Karena mungkin sudah banyak error, sudah kena radiasi dan teman-temannya. Atau kalau anak habis sakit, ya, kita benerin lagi tubuhnya dia. Nah ini juga kadang-kadang kalau kita curiga ya dalam waktu 2-3 kali terapi hasilnya tidak maksimal, terapis kita seharusnya sudah bisa mendeteksi, ya, mendeteksi. Jangan-jangan tubuhnya lagi blok, jangan-jangan organnya ada yang error, dan itu yang kita lakukan terapi. Kebanyakan laporan dari terapi saya, kalau kita ketemu hal yang seperti itu, orang tua itu marah. Atau enggak marah, orang tua itu curiga. Mbak, katanya hari ini mau terapi alergi. Nah, kok terapinya buka blok? Nah, sehingga seakan-akan kesannya terapis kita itu ngelama-ngelamain terapi. Enggak, bukan seperti itu. Ya, kita akan menemukan. Akan kita temukan dan akan kita lakukan terapi berdasarkan temuannya tadi, ya Bu Evi ya. Jadi kalau misalnya anak habis sakit, biasanya tubuhnya blok. Terapinya lama nggak terapi, biasanya tubuhnya blok. Ya, organnya ada yang nggak benar, dan itu kita benerin dulu. Ya. Dan itu dilakukan sama anak-anak kita biasanya lewat analisa tensor. Ya, setiap saat datang dilakukan analisa tensor. Kendala yang dilaporkan oleh anak-anak saya, dok kadang-kadang orang tua kalau kita sampaikan terapi seperti ini mereka menolak. Ya. Dianggap kami memperlama terapinya dia. Ya, sudahlah. Ya. Ini Joakim. Siang dok, pertama Joakim sampai tadi sangat bagus, progresnya nilai AT-nya juga sudah bagus sekali. Yang bikin galau kalau lihat Joakim masih suka bicara sendiri. Ini kemarin kalau nggak salah disbiosis ya, tiba-tiba teriak langsung cium jauh sambil cium-cium itu kenapa ya dok ya? Ya nggak tahu ya. Kalau dari sisi biomedis ya ini gangguannya dari gangguan disbiosis. Tapi kalau dari sisi perilaku, inilah yang perlu dilakukan terapi perilaku. Ya diajarkan caranya dia bersikap, bertindak ya. Saya selalu merekam untuk perlihatkan gota saat sebenarnya, tapi dia tidak jadi karena akan ketahuan sama dia. Ya sudah lah, ini gangguan perilaku loh. Dalam artian tidak semua hal itu bisa dibereskan dengan biomedis. Ya. Saya akan bantu, kalau itu saya lihat memang gangguannya dari disbiosis, saya akan bantu. Tapi untuk ngajarin dia berperilaku, bersikap, itu perlu orang non-biomedis, yaitu orang dari ABA. Ya, paling enggak bolehlah konsultasi sama mata hati. Ya. Minimal ada pomifin. Soalnya pengaruh ke perilaku iya. Brain inflamasi itu salah satunya ke perilaku iya. Alergi itu selalu ke perilaku iya. Dan cara ngatasinya yaitu tadi. Salah satunya kita pakai simbio, salah satunya kita pakai enzim. Padahal alerginya sama itu ya. Serba salah ya.
Mau dikasih enzim yang lainnya, mau dikasih probiotik yang lainnya, nyarinya lagi lebih repot kita ya. Oke.